Iman dan saksi Kristus. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 10 ayat 17 sampai 22. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini gereja mengenang Santo Stefanus, pribadi penuh Roh Kudus. Ia tidak mencari perhatian atau kekaguman dari banyak orang, tetapi justru mengalami perlakuan keji dan penganiayaan kejam dari mereka yang tidak percaya akan karunia dan mukjizat-mukjizat Allah yang terjadi melalui dirinya. Stefanus diseret keluar kota dan dirajam hingga wafat. Stefanus adalah seorang Kristen. Ia seorang diakon yang diperbincangkan banyak orang di Yerusalem. Konon ia berasal dari keturunan Yunani dan dianggap orang asing di mata orang Yahudi. Ia dipilih menjadi diakon oleh para rasul untuk melayani dan menjalankan karya kasih. Keberanian Stefanus dalam membela ajaran Yesus membuatnya tak gentar berdebat. Dalam setiap perdebatan, Stefanus kerap menang, sehingga membuat lawan-lawannya, kaum libertin, merasa marah dan tersinggung serta tak berdaya. Bagi mereka, Stefanus menjadi batu sandungan. Akhirnya ia disingkirkan. Injil Matius hari ini mengingatkan kita tentang dua hal penting. Nubuat akan penderitaan serta pesan-pesan penghiburan yang Yesus berikan agar kita siap menghadapinya. Yesus menggambarkan tantangan yang akan dialami para muridnya. Yesus memberi petunjuk bagaimana mereka harus tetap teguh di tengah penderitaan. Yesus berkata, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Artinya, akan ada akhir dari segala penderitaan dan kita tidak perlu takut. Allah memberi kita kekuatan yang cukup untuk bisa menanggung segala kesulitan hingga pada kesudahan. Keselamatan adalah hadiah bagi mereka yang bertahan. Di tengah dunia yang seringkali tak ramah, kasih dan iman kita terus diuji. Setiap hari kita menghadapi kata-kata kasar dan sikap intoleransi, baik di media sosial maupun di sekitar kita. Hal ini adalah peringatan yang telah Yesus nubuatkan bagi kita. Setiap gangguan dan halangan dalam beribadah justru seharusnya memperkuat tekad kita. Mari kita hadapi semua ini dengan hati penuh kasih, menjawab panggilannya untuk tetap teguh dalam iman. Goncangan dan krisis mungkin membuat kita tergoda menyangkal salib. Namun, mampukah kita bertahan dalam iman dan terus menjadi saksi Kristus di era sekarang ini? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus,
Tambahkanlah selalu imanku agar aku tetap menjadi saksimu seperti Santo Stefanus. Santo Stefanus, martir suciku, bantulah aku untuk menjadi martir Kristus bagi sesama seperti dirimu sendiri. Doakanlah dan semangatilah jiwaku. Amin.